Kemudian wa ahabu ardillah ya ilallah ya. Jadi bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau. Maksudnya apa? Mekah. Ya. Walaula ya ati ya. Walaula ani ya. Ukhrij minka ma kharajtu katanya. Ya. Jadi demi Allah engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dicintai Allah. Kalau bukan karena aku diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu. Ya. Ya. Jadi waktu itu di Mekah sudah genting banget ya. Ya. Bukan hanya disiksa, tapi sampai kemudian dibunuh. Maka Rasul dan para sahabat, yaitu Abu Bakar, yang menemani beliau dari Mekah ke Madinah, ya. Beliau berhijrah, Bu. Ya, berhijrah. Tapi hijrah untuk kembali, Bu. Buktinya kemudian kota Mekah ditaklukkan, ya. Jadi bukan hanya diam di Madinah, tapi terus ya, berdakwah ya, lewat ya, para sahabat, ya. Baik yang ada di Mekah atau sengaja ke Mekah. Bahkan sampai ke seluruh dunia kan, para sahabat ditugaskan untuk mendakwahkan Islam. Yang ketiga, keistimewaan kota Mekah itu ya, yang diistimewakan adalah ya, dari kota-kota lainnya adalah kota yang aman. Wa hadzal baladil amin watini wa zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah sebagai negeri yang aman. Ya. Nanti jelaskan diantaranya adalah apa, Bu? Ya, tidak dimasuki dajjal. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang memasukinya yaitu Baitullah untuk menunaikan ibadah haji terutama tawaf, amanlah dia. Surat Al-Imran ayat 97. Yang keempat, ya, keistimewaan kota Mekah yang diistimewakan Allah dari kota-kota lainnya adalah penduduknya dan jamaah haji dan umroh sebagai tamu Allah dijaga kesuciannya serta diberkati rizki berlimpah. Ya. Makanya kalau ada orang yang haji, ibu doakan, Bu. Ya, ibu tahu nggak doa orang untuk orang yang udah haji, Bu? Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzanbaka wa akhlafa nafaqatak, gitu, Bu. Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu, kan gitu. Ya. Kita mah berangkatnya tidak didoakan, pulangnya baru minta oleh-oleh. Itu namanya pelit. Pelitnya pelit syar'i. Jangankan ngasih bekal kepada yang berangkat haji, ya, mendoakan juga kagak, ya. Tapi pas pulang paling dulu datangnya minta pacar. Jadi dijamin, Bu, ya, orang yang datang ke Mekah dengan niat haji dan umroh itu dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Bahkan seperti hari ibunya melahirkannya, Bu. Jadi total disucikannya itu. Tapi dalam waktu yang sama diberkati rizki berlimpah. Dulu ada Opik ya, yang lagu Tombo Ati ya. Dia kan punya uang 30 juta, Bu. Tapi kemudian dia belum punya rumah. Dalam waktu yang sama dia mau ibadah haji. Milih rumah atau ibadah haji. Rumah atau ibadah haji, kemudian diputuskan ibadah haji. Ya, pulang dari haji, Tombo Ati meledak, Bu. Royaltinya gede banget. Jadi bukan hanya kebeli rumah, tapi juga kebeli mobil. Ya. Gitu. Itu penting, Bu. Ya. Bahkan kalau orang kemudian punya rezeki, ya, untuk ibadah haji, kemudian setelah 5 tahun dia tidak berangkat, oleh Allah diambil lagi itu rezekinya, Bu.
Iya. Karena haji itu menjanjikan ya kesucian diri dan keberkahan rizki. Kalau kasih rizki yang berlimpah ruah. Kenapa? Karena ada doa. Doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Robbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu. Ya. Robbi ya Allah, ya. Ya, jadikanlah ya, negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya. Ya. Aneka buah-buahan di Mekah ada, Bu. Bahkan sekarang orang-orang kaya ya, yang dia pergi ke seluruh dunia itu hampir pulangnya tuh bawa pohon-pohon yang ada di sana, Bu. Dari Indonesia, semua yang ada di sana dibawa, ditanam di sana, Bu. Dari mana saja dibawa ke sana, ditanam. Jadi semuanya lengkap buah-buahan sana, Bu. Ya, jadi ada pete, jengkol di sana, Bu, ada. Ada pokoknya yang ada di Indonesia ada di sana. Ada di negeri lain ada di sana, Bu. Ya? Enggak maksudnya. Kalau jengkol buah bukan, Bu? Buah bukan jengkol, Bu. Artinya ya kan negerinya diamankan, kemudian ya penduduknya diberkati rizki. Ya. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya air ya. Dari laut itu dipindahkan airnya ke padang pasir, Bu. Ke padang pasir. Ya. Luar biasa. Bahkan bukan hanya dikasih buah-buahan, tapi juga dikasih minyak ya, ya. Maka dengan minyak itu jadi kaya raya, kaya raya. Ya. Coba lihat, Bu, orang kaya di Mekah itu, di Saudi itu, hartanya nggak habis-habis, Bu. Hartanya nggak habis-habis ya. Jadi uang tuh gepokan, ada di ruangan penuh dengan uang, Bu. Ya. Ya. Tapi tadi penyakit manusia kadang nggak puas, Bu. Sudah dikasih buah-buahan, dikasih minyak, dia buka kota wisata, nah, mendatangkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ya. Justru kalau kita baca tafsir yang ditulis oleh para mufasir, ya, yang menyebabkan manusia itu disiksa oleh Allah, dimiskinkan kembali oleh Allah adalah karena kufur nikmat ya. Jadi kurang bagaimana berkahnya dengan minyak ya. Tapi kemudian dia membangun kota wisata, kemudian berbagai kemaksiatan yang tadinya ketat ya jadi longgar, Bu. Ya. Itu kan kufur nikmat ya, itu bisa mengundang apa? Mengundang azab Allah. Hati-hati, Bu. Ya. Ya. Jadi Allah tidak akan ya, mengazab manusia karena amalnya, kecuali dia kufur nikmat kepada Allah ya. Karena kufur. Kota Sabah itu kurang gimana makmurnya, ya. Kota Sabah itu kurang gimana suburnya, sampai dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Tapi kemudian ya sampai semua buah-buahan tidak ada yang tumbuh kecuali sider. Apa sider itu, Bu? Ya, yang rasanya pahit, Bu. Rasanya pahit. Ya. Dulu saya kalau ke Garut itu, kalau sampai ke tempat langsung ke kebun, Bu. Makan jeruk enak banget, Bu. Tapi sejak gunung meletus sampai sekarang nggak bisa jeruk itu tumbuh di sana, Bu. Ya. Iya. Dan ternyata walaupun Galunggung itu meletusnya, ya gunungnya ada di Tasik, tapi kemudian yang parah Garut, Bu. Dan yang paling parah itu adalah di bukit, ya di lembah Galunggung yang banyak bungalaunya, Bu. Ya, banyak tempat-tempat maksiatnya itu habis digulung, Bu, digulung. Saya pernah ke sana ke Curug Orok, Curug 7 ya. Jadi hangus, Bu, kiri kanan itu. Jadi naik sampai ke atas itu, Bu. Jadi gosong aja, kena apa namanya tuh lahar dan sebagainya, Bu. Padahal dulunya banyak berdiri bungalau-bungalau, Bu.